Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas kelima kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang apa? Tentang kaifiyatul qiraah, tajwid, tentang bihatul muhimmah. Sekarang kita akan masuk ke adab tilawatil Quran. Bagaimana tata cara, ada adab, etika untuk membaca Al-Quran. Dan banyak kitab-kitab yang khas dalam masalah ini, diantaranya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Banyak sekali lah adab-adab tentang kitab-kitab yang khas tentang membahas tentang adab tilawatil Quran. Yang disebutkan di sini hanya sebagai sebagian saja tentang adab-adab membaca Al-Quran yang penting-penting saja, Boleh baca Ustaz Umar? Adab, sila. Amin. Adab tilawatul Quran. Yustahabbul wudu li qiraatil Qur'ana li'annahu afdalul azkar. Yustahabbul wudu' li qiraatil Qur'an li'annahu afdalul adhkar. Disunnahkan wudu untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini zikir yang paling afdol, jelas. Zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Karena setiap hurufnya 10 pahala. Itu kalau membaca dalam keadaan biasa. Macam ini saya membaca. Kalau Anda membacakan dalam keadaan sholat, berdiri, setiap huruf 100. Setiap huruf berapa? 100. Yang diwajibkan untuk berwudu itu bukan membaca, Tuan Azmi, tapi memegang. Paham ya? Adapun membaca, loh, macam mana Habib membaca tanpa memegang? Ya jelas macam saya ini sekarang ini. Saya membaca tanpa memegang kitab. Itu bisa ya, membaca tanpa memegang itu bisa. Karena itu membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu hukumnya apa? Sunnah. Aywa. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yadhkurallahu illa ala tuhrin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yakrah ini tak suka berzikir kepada Allah, atau ketika berzikir kepada Allah itu tidak dalam keadaan berwudu. Rasulullah tak suka semacam itu. Kama tsabata fil hadits. Wa tusannul qiraa'ah fi makanin nadhif. Sekarang selain orangnya disunahkan juga kalau nak membaca Al-Qur'an itu dalam tempat yang bersih. Jangan membaca Al-Qur'an di kandang kuda atau di kandang lembu. Loh. Tak haram Habib, loh, memang tak haram, akan tetapi tak pantas karena Al-Qur'an itu Anda borak dengan Allah, Anda bermunajat kepada Allah. Macam mana munajat di tempat yang tidak bersih? Wa afdaluhul masjid, dan yang paling afdal adalah apa? Masjid, jelas, karena itu adalah rumah Allah. Wa karroha qaumun atau kariha qaumun al-qira'ata fil hammami wat thariq. Begitu pula sebagian orang itu tak suka atau memakruhkan membaca Al-Quran di dalam hammam. So, karena kata hammam ini kalau dahulu itu maknanya sauna, mandi, kamar mandi yang ada uapnya itu loh. Apa namanya di sini? Sauna. Itu dalam bahasa Arabnya hammam. Kalau tandas itu bahasa Arabnya yang asli Baitul Khola. Nah, sekarang hammam itu maknanya tandas, bukan sauna. Lah kalau sauna dibilang hammamul bukhor. Hammamul apa? Hammamul bukhor. Cuma di dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab itu kalau dikatakan hammam itu maknanya sauna. Maknanya apa? Sauna. Maknanya kalau ada orang itu membaca Al-Quran di sauna, hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena di sauna tempatnya orang buka aurat. Begitu pula dimakruhkan Anda membaca Al-Quran di torik, di jalan. Kenapa? Karena Anda tak akan khusyuk.
Nanti ada kereta, wih, apalagi Anda nak baca Quran di tengah-tengah tol, duduk tengah tol Anda baca Al-Quran. Haram Habib? Tak haram. Tapi Anda tak akan khusyuk Bismillahirrahmanirrahim terus macam ini. Bila-bila nanti JPJ yang datang. JPJ yang kau larang saya baca Quran. Saya pengen baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran di sini, bahaya. Kalau ada lori macam mana? Wa yustahabbu an yajlisa sila. Ayo, disunahkan kalau membaca Quran itu duduk menghadap kiblat. Mutakhasyian, khusyuk, bisakinatin, tenang, sakinah wa waqari sama. Dia tenang, mutrikon ra'sah macam ini. Jangan macam ini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan macam itu tak ada adab. Karena Quran itu, Anda membaca Quran itu borak dengan Allah. Macam Anda borak dengan PM, presiden, agung, macam mana? Nak borak macam ini Anda? Kan macam ini kan? Iya tuanku, iya Bapak Presiden. Kan macam itu kan? Jadi Anda itu apa? Menundukkan muka, bukan iya, apa loh? Tak macam itu namanya kurang ajar. Membaca Al-Quran, Anda borak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Anda macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hakada. Aywa. Wa yusannu an yastaka ta'ziman wa tadhiran. So ini bersiwak. Kenapa? Karena menghormati apa? Menghormati Al-Quran. Karena kita kan membaca Quran kan dengan mulut kita kan. Siwak itu kan mengharumkan mulut. Maknanya Anda bersiwak sebelum membaca Al-Quran untuk menghormati Al-Quran dan untuk mensucikan apa? Mulut Anda. Waqad rawa Ibnu Majah an Ali radhiyallahu anhu mauqufan wal Bazzar bisanadin jayyid anhu marfu'an, dibilang dan diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Ali mauquf, maknanya hadisul mauquf, dan akan tetapi Bazzar juga meriwayatkan dari Sayyidina Ali marfu ini dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibilang inna afwahakum turukun lil Quran fatayyibuha bisiwak, bahwasanya mulut-mulut Anda itu jalannya Al-Quran, karena Al-Quran akan keluar dari mulut Anda. Maknanya Anda ini membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran akan keluar daripada mulut Anda, maknanya mulut Anda itu kena Anda wangikan dengan banyak hal. Anda bersihkan, Anda sikat gigi. Dulu siwak, sekarang pun Anda kena siwak. Kalau boleh itu sikat gigi sekali, wangi-wangi, baru membaca Al-Quran. Itulah diantara adab-adab membaca Al-Quran. Sekarang apalagi? Baqiyatul adab. Baki daripada adab-adab membaca Al-Quran. Sila. Wa yusannul istima'u li qira'atil Quran. Disunahkan kalau ada tuan orang itu membaca Al-Quran, istima' itu Anda mendengarkan sambil memperhatikan. Ada namanya sama wal istima' wal insot. Sama itu apa ya? Anda mendengar sambil lalu, itu sama. Istima' itu Anda mendengarkan tapi sambil apa? Perhatikan. Jadi kalau ada orang itu membaca Al-Quran, Anda kena dengarkan dan perhatikan. Dan jangan ketika ada orang baca Al-Quran, Anda itu lagot itu membawang. Sedap ya, sedap sangat ini apa namanya, roti tampalnya, sedap. Ada yang baca Al-Quran, jangan buat macam itu. Wal hadis bihuduril qiraah. Begitu pula jangan Anda ini gaduh, bising, borak dengan orang ketika ada orang baca apa? Al-Quran. Qala ta'ala sila. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Aywa, Suf. Kalau ada orang, kalau ada Al-Quran dibaca, dibilang wa idza quri'al Qur'an, dan ketika Al-Quran itu sedang dibaca, akan dibaca. Fastami'u lahu, dengarkan. Bukan hanya dengarkan biasa ya. Istima' itu ada unsur Anda apa ya? Berusaha untuk memahami. Itu namanya istima'. Wa ansitu, diam. Jangan dengarkan, kupingnya mendengarkan, mulutnya cakap. Ansitu yakni dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Kata-kata la'alla itu maknanya semoga. Tapi kalau Allah mengatakan la'allakum, maknanya bukan semoga. Bukan semoga, pasti. Karena manusia berharap, apakah Allah berharap? Allah berharap dengan siapa? Tak ada, karena Allah lah yang turunkan rahmat. Maknanya ayat ini seperti ini.
Kalau Al-Quran dibaca, dengarkan dan diam, kalian pasti dirahmati, macam itu. Aywa, wa yusannu. Wa yusannu sujud inda qiraati ayat sajdah. Ayo, dan disunahkan sujud ketika apa? Membaca ayatus sajdah. Sudah ada di Al-Quran, ada macam tanda apa namanya? Tanda mihrabnya. Itu namanya ayatus sajdah. Dan kalau Anda tak nak sujud, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tiga kali. Itu gantinya daripada apa? Sajdatut tilawah. Kalau nak sujud macam mana Habib? Kalau nak sujud, Anda menghadap kiblat, Allahu akbar, sujud. Kemudian langsung kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sujud satu kali juga. Kenapa satu kali? Ya memang seperti itu SOP-nya. Kalau sujud 2 kali malah sujudnya tidak sah. Ayo. Yang diperbolehkan sujud 1 kali hanya 2 hal saja. Sujud tilawah sama satunya apa? Sujud syukur. Itu aja. Yang lainnya tidak boleh. Oh, saya nak sujud 1 kali, kenapa? Allah sembuhkan saya daripada sakit gigi. Tak boleh macam itu. Ayo sila. Qala an-Nawawi al-awqatu mukhtaratu li Qala an-Nawawi, mungkin beliau ini sebutkan di dalam kitabnya beliau apa? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Apa? Al-awqat al-mukhtarah lil qiraah. Waktu-waktu yang mukhtar, yang di-prefer oleh syari'. Loh, bila-bila Anda nak baca Quran sila ya, tak ada apa namanya? Tak ada masalah, karena Al-Quran ini bila-bila Anda baca oke. Masalahnya bukan bila boleh, tapi bila yang paling afdol, itu namanya mukhtar. Mukhtar itu waktu yang dipilih oleh syari', dijadikan waktu itu baik untuk membaca Al-Quran. Siapa? afdaluha. Iya. Afdaluha ma kana fi shalah. Maka nafis sholah. Afdolnya yang di sholat. Kenapa? Karena 1 huruf Anda baca di sholat itu 100 pahala. Kalau Anda tidak di sholat berapa? Bukan 10 pahala. Tapi kalau ketika Anda sholat berapa? 100 pahala. Tsummal lail. Kalau tidak sholat, bacalah Quran ketika bila? Malam hari. Tsumma nisfuhul akhir. Kemudian separuh akhir daripada malam. Malam, Ustadz Fateh, malam itu dimulai ketika tenggelamnya matahari dan dimulai ketika terbitnya matahari. Itu namanya malam. Sekarang pun malam. Oke, malam itu kan beberapa jam kan, dibagi 2. Lah, sekarang ini kan mulai hitunglah pukul 7 mulai. Sampai pukul 6. Kan maknanya kan 11 jam. Setengahnya berapa? 5,5. 5,5 dari pukul 7 berapa? 12. Kira-kira pukul 1. Yani mulai setelah pukul 1 itu namanya nisful akhir. Itu namanya nisful akhir. Separuh yang terakhir. Ayo sila. Wahia bainal maghrib wal isya mahbubah. Wahia bainal maghrib wal isya. Nah, ini yang paling penting ini. Baca Quran antara maghrib dan isya. Ini Tuan Nazmi, jangan sampai tinggal. Untuk keluarga pun penting. Ditarim taat kena wirid antara maghrib dan isya ini baca Quran. Ya ini macam fardul ain lah. Ini macam fardul ain. Ya ini sebelum kita kan ditarim itu mulai dirubah tarim, mulai kelas itu di dalam pun sama. Lepas isya, bukan lepas maghrib, lepas isya. Karena setelah sholat maghrib baca wirid kejab, kemudian orang-orang buat halakoh baca Quran sampai adzan isya. Setelah adzan isya mulai kelas. Sampai dikatakan dulu itu tak berani budak-budak kecil macam Anda ditarim itu maghrib pergi ke pasar. Wow, marah orang-orang, langsung jadi gosip satu kampung. Kau tahu tak anaknya Tuan Nazmi itu? Tak oke. Kenapa? Maghrib pergi ke pasar. Bayangkan Anda. Mungkin orang-orang talim belum tahu berapa banyak orang maghrib ada di KLCC mungkin. tak tahu. Dulu macam itu, Suf. Dulu macam itu. Dulu saya tahun pertama di Hadromut, saya tak tahu hal macam itu. Saya pergi ke pasar maghrib. Marah-marah orang jumpa tak sengaja terserempak di pasar. Habis saya dimarah.
Tak boleh. Orang-orang biasa tak apa, engkau tak boleh karena engkau ini penuntut ilmu. Aib. Karena itu, sampai sekarang banyak sekali para ustadz didikan-didikan semacam itu, dia cakap, saya ini tak biasa lah maghrib keluar rumah itu, atau keluar dari masjid. Saya maghrib kena di masjid. Lepas maghrib tak apa-apa saya keluar, tapi maghrib kena di masjid. Kenapa? Karena memang ini bagus. Budak-budak kecil-kecil belajar Quran bila maghrib. Karena itu kan, membaca Quran antara maghrib dan isya itu apa? Mahbubah. Baik dan disukai oleh Allah. Wa afdalun nahar ba'da subuh. Ba'da subuh. Dan Anda nak membaca Quran siang hari tak ada masalah. Tapi siang hari yang paling best adalah setelah apa? Setelah subuh. Setelah subuh itu, walaupun dia itu masih malam, tapi hukumnya hukum siang. Hukumnya hukum siang. Ayo. Wa yakhtaru li'ibtidaihi lailatul jum'ah. Ayo, kalau Anda baca Quran, mulai dari awal Quran kan. Jadi ketika Anda mula malam Jumat. Malam Jumat. Dan khotamnya malam Kamis. Wali khotmihi lailatal khamis. Dawud an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu pada Utsman bin Affan kana yaf'alu dzalik, yakni malam Jumat, khatam malam Kamis. Wal afdal al khatam awwalan nahar aw awwalal lail. Dibilang kalau Anda nak khatam ya awalun nahar, kira-kira setelah subuh, atau awalul lail ketika maghrib. Ayo, wa yusannu shauma yaumil, hari khatam disunahkan untuk puasa. Hari ini saya nak Quran, puasa, wallahu a'lam. Hatam kitab pun juga sama. Bukan hanya hatam Quran, karena dalam agama ada semacam hurmah dalam kitab agama ini. Bukan karena itu sebagian orang dulu ketika baca kitab kan bacakan bismillahirrahmanirrahim, dia tak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala syekhul muallif, macam itu. Orang-orang pelik semua. Kenapa engkau cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Allah cakap, Suf. Allah cakap. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Allah cakap. Kalau engkau baca kitab. Terus macam ini. Ism itu tidak ada mukhalafahnya. Bukan maknanya Allah itu menyuruh kita ketika Quran cakap a'udzu. Maknanya selain tidak boleh kalau baca Quran cakaplah a'udzubillah. Baca selain Quran, saya tak cakap apa-apa. Terus saya baca dengan dulu saya punya kawan, kami murojaah sama-sama, namanya dikiaskan sunnah a'udzubillah ke awal kitab disunahkan daripada membaca Al-Quran. Sof, tengok. Sunnah, Sof. Kiasan ala qiraatil Quran. Saya diam. Memang ada nasnya daripada fuqaha. Ada, Sof. Ayo. Wallahu a'lam, mungkin boleh juga macam ini. Selain hatam Quran, hatam kitab pun juga sama dikata disunahkan untuk puasa. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud an jama'atin minat tabi'in, dan ini adalah di hadisnya daripada Abi Dawud, daripada jamaah minat tabi'in. Wa an yahdura pastiqoah. Kalau hatam itu panggil keluarga dan kawan. Kenapa? Karena rahmat turun. Turun. Akhrajat Tabrani an Anasin radhiyallahu anhu annahu kana idza khatamal Qur'ana jama'a ahlahu wa da'a. As-sahabiyun jalil Anas bin radhiyallahu taala anhu, kalau menghatamkan Al-Qur'an semua kerabatnya dikumpulkan dan berdoa bersama. Oke. Lakanu yajtami'una inda Qur'an wa yaqul indahu tanzilur rahmah. Yakni ketika hatam Quran itu rahmat itu apa? Turun. Bukan hanya rahmat hissi, rahmat maknawi ya. Rahmat hissi, makanan. Ada apa? Saya minta untuk potluck. Kenapa? Karena itu adalah bentuk daripada rahmat. Dan memang kalau ada hatam, ajak
Tapi biasanya itu hadir hatam. Ini ada hatam, contohnya ada hatam Jamul Jawami. Nanti jangan cakap saya sudah itu. Cakap saya hadir kelas Jawami, macam itu. Orang-orang setting nggak semacam itu. Hadir majelis hatam, terus cakap saya sudah hatam. Takbir minat duha ila akhir Quran. Daripada duha setelah terus wad duha wa yustahabbu takbir Quran wa hiya qira'atul makkiyin akhrajal Baihaqi fi Syu'ab, dibilang Makkiyin dan diriwayatkan daripada Baihaqi dalam kitab Syu'ab. Syu'ab ini kitab penting sekali, namanya Syu'abul Iman lil Baihaqi. Sila Ki Ibn Abi Bazzah sami'tu Iqata bin Sulaiman qala qara'tu ala Ismail bin Abdillah al-Makki falamma balagati duha qala kabbir hatta takhtim fa inni, yakni Ikrimah cakap bahwasanya saya membaca daripada Ismail bin Abdillah ketika sampai ad-duha cakap apa? Allahu Akbar. Bertamu dzalik wa qala qara'tu ala Mujahid fa amarani bidzalik wa akhbara Mujahid annahu qara'a ala Ibni Abbas fa amarahu bidzalik wa akhbara Ibn Abbas annahu qara'a ala Ubay bin Ka'ab. Maksud Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab termasuk mukri, termasuk apa? Mukri, maknanya sanadnya sampai ke Ubay bin Ka'ab. Fa amar mauqufan, dan ini adalah diriwayatkan daripada Ibn Khuzaimah wal Baihaqi mauquf. Wa yusannu sila idza farigha atau faragha min al-khatmah an yashra'a fi ukhra akibal khatam. Dan ini yang penting ini. Kalau sudah khatam, sudah An-Nas, Anda langsung balik lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai apa namanya? Wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya kan ada kan ayat, ambilkan saya punya Quran itu. Ayo itu. Kan kita kalau sudah sampai An-Nas, sampai akhir An-Nas, langsung Anda balik lagi ke Al-Fatihah. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru Anda baca doa apa? Khotem. Seperti itu. Jadi jangan sudah An-Nas selesai baca doa khotem selesai, esok mulai lagi dari Al-Fatihah, jangan. Anda langsung saat itu juga baca Al-Fatihah, baca page pertama daripada surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ahabbul a'mal ilallah al-halul murtahil. Al-hal al-murtahil. Hal itu yang sampai pergi lagi. Yang sudah sampai kemudian apa? Pergi lagi. Macam orang sudah sampai akhir Quran, mula awal lagi. Terus macam itu. Alladzi yadribu min awwalil Quran ila akhirih kullama halla irtahal. Dibilang yang mula daripada awal Quran sampai ke akhirnya. Dan setiap sampai akhir dia pergi lagi. Maknanya mula dari awal lagi. Wa akhrajat Darimi bisanadin Hasan an Ibni Abbasin an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas minal hamd summa qara'a minal baqarah ila wa ulaika humul muflihun summa da'a bi du'ail khatmah summa qama. Dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahwasanya daripada Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika sudah sampai kul a'udzu birabbin nas langsung iftataha, langsung membaca lagi alhamdulillah, kemudian langsung membaca daripada Al-Baqarah itu sampai wa ulaika humul muflihun, baru membaca doa khotam, kemudian baru berdiri daripada majelisnya. Ayo sila. Wa yukrahu qat'ul qira'ati li mukalamati ahad. Yakni kalau Anda sedang baca Al-Quran, jangan Anda borak dengan orang lain. Itu tak boleh. Tengah-tengah, bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mar, sehat ke? Baca lagi. Tak boleh macam itu. Selesaikan dahulu, baru
Kalau ada orang ajak bicara Anda, orang-orang Arab tanya itu. Maknanya kejab. Gini mana kejab? Wih, macam ini nih maknanya banyak tuan. Hanya banyak orang-orang Arab sering. Maknanya kejab. Syuaya. Ya ini biarkan saya menyelesaikan bacaan saya dahulu. Kenapa? Qala al-Halimi yakni ma'ruf sahib di antara ulama hadis dan ulama ahli kalam. Li'anna kalamullahi la yanbaghi an yu'athira alaihi kalamu ghairuh. Karena ini adalah perkataan Allah. Masa Anda sedang baca perkataan Allah, Anda putus perkataan Allah untuk menjawab perkataan makhluk? Kan macam tak pantas kan? Macam tak pantas. Wa ayyadahul Baihaqi bima fi sahih. Kana Ibnu Umar idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Dibilang Ibnu Umar itu kalau baca Al-Qur'an tak berbicara sepatah kata pun sampai selesai. Wa yukrahu aidan ad-dhahik wal abath wan nadhar ila ma yulhi. Kalau baca Al-Qur'an jangan tertawa, jangan buat yang tak ada guna, macam baca kemudian macam ini. Tetap baca tapi ini buat macam ini, itu namanya abath. Apa tak tahu saya bahasa Malaysianya apa? Kalau orang Indonesia cakapnya iseng. Jadi kalau sedang baca Al-Quran jangan iseng. Iseng itu berbuat sesuatu yang tak ada gunanya. Main-main ini, main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika ala huda min rabbihim wa ula. Itu namanya iseng. Atau an-nadhar ilama mayulhi, tengok Naruto kah? Tengok anime kah? Tengok movie kah? Matanya tengok movie tapi mulutnya baca Al-Quran. Jangan seperti itu. Anda kena khusyuk. Sila. Wala tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah mutlaqan. Tidak boleh Anda membaca Al-Quran dengan ajamiyah, itu tidak boleh. Maknanya mungkin Anda terjemah dengan apa? Anda baca dengan terjemahannya. Wadah ya, tidak diperbolehkan. Maksudnya Anda ada terjemahan Al-Quran, Anda baca terjemahan itu macam baca Al-Quran mutlakon. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang lafadznya sudah diturunkan oleh Allah. Tidak bisa Anda rubah-rubah lagi. Sawaun ahsanal arabiyyata amla, yakni Anda bisa bahasa Arab atau tak bisa bahasa Arab, baca Al-Quran kena menggunakan bahasa asli. Di dalam sholat atau di luar sholat, dan tidak diperbolehkan al-qiraah bisyad tadi itu. Qiraah bisyad yang sudah lampau teman yang lalu, seperti qiraahnya saya tahu siapa itu, Abi Ya'qub atau siapa tadi, yang Rofa Rifa, yang macam itu. Ayo. Naqala Ibnu Abdil Bar al-Ijma' ala dzalik. Ayo sila. Wa yukrahu ittikhadul Qur'ana wa yukrahu ittikhadul Qur'ani ma'isyatan yatakassabu biha, yakni dan dimakruhkan Anda itu mengambil Al-Qur'an itu sebagai keja. Keja Anda apa? Baca Qur'an je. Nanti saya baca Qur'an, orang-orang akan beri saya sedekah. Itu tak boleh, Suf. Itu tak boleh. Qori. Hah? Qori. Tilawah. Suf qori itu dia itu bukan maknanya kejanya dia, oke lah saya nak baca nanti orang beri saya uang. Tak, dia mengajari orang baca Al-Qur'an. Dibilang baca Quran yang dibuat keja itu, kerjanya dia hanya baca ya. Dia tak mengajar Quran. Beza dengan orang pengajar Al-Qur'an. Ada saya nak mengajar Al-Qur'an, budak-budak kecil tak boleh baca Al-Qur'an. Saya ajari Anda Al-Qur'an. Nanti orang-orang tua akan beri saya uang untuk beri tuition Al-Quran. Itu tak ada apa-apa. Bahkan itu diantara kerja yang paling afdol. Ini tak. Anda tak mengajar, tak apa. Hanya baca Quran je. Itu dia. Wa yukrahu ittikhadul Quran ma'isyatan yatakassabu biha wa akhrajal Ajuri min hadis Ibni Umar bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an man qara'a al-Quran falyas'alillah bihi fa innahu sayati qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yas'aluna an-nasa bihi. Kalau Anda baca Quran, minta kepada Allah. Karena pada suatu saat akan datang kaum itu membaca Al-Quran dan mereka akan meminta uang kepada manusia karena bacaannya. Bahaya kan? Bahaya. Ayo. Wa yukrahu an yaqulu nasitu ayat. Ayo. Dan makruh Anda mengatakan itu nasitu. Orang-orang yang hufat ini, saya lupa, saya sudah lupa. Makruh, Suf. Jangan cakap saya lupa. Bal unsi tuha.
Unsituha ini saya terlupakan atau saya dilupakan. Kenapa? Karena kata-kata lupa itu ada unsur sengaja. Jadi saya melupakannya. So, tengok. Berbeza saya terlupa. Tidak ada unsur sengaja. Sebenarnya saya ingat, tapi saya terlupa. Tapi kalau Anda cakap saya lupa, ini yang bahaya. Kenapa? Karena ada hadis sahihain di dalam nahi an dzalik, dan Anda melupakan Al-Qur'an itu dosa besar. Yakni, terus kenapa kalau memang dosa besar dikatakan makruh? Karena melupakan ini maknanya banyak, Tuan Azmi. Ada yang dikatakan melupakan itu melupakan lafadznya. Ada yang dikatakan melupakan itu melupakan amalnya. Anda tahu ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, tapi Anda melupakannya. Loh, itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya. Tapi kalau lafadz Al-Quran, wallahu a'lam, dosanya kalau memang dosa pun bukan dosa besar. Karena kenapa? Karena orang itu nak murojaah itu susah. Tapi kalau Anda tahu contohnya zina itu haram dan Anda tahu, Anda melupakannya dan Anda berzina, wal iyadu billah. Ada dua dosa, dosa berzina dan dosa melupakan ajaran tentang haramnya zina. Ayo. Nisyanuhu kabirah. Li hadithi Abi Dawud wa ghairihi uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'dhamu min suratin minal Qur'an aw ayatin utituha rajulun summa ay utiha rajulun summa nasiha. Dia bilang di dalam hadis Abu Dawud dikatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditampakkan dosa-dosa umatnya. Dibilang di antara semua dosa itu saya tak tengok dosa yang lebih besar daripada satu surat di dalam Al-Quran yang diberikan kepada seseorang. Kemudian dia melupakannya. Surat diberikan, kemudian dia kemudian dia melupakannya. Lah, melupakannya ini apa? Apakah melupakan hafalannya atau melupakan amalnya? Itu di situ apa namanya? Perbezaan ulama. Dan banyak sekali ulama mengatakan melupakan di sini bukan melupakan hafalannya, tapi melupakan amalannya. Anda sudah tahu bahwasanya apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sudah tahu bahwasanya yad'ul yatim itu yang orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim, tak beri makan anak-anak yatim, itu dosa besar. Dia tahu tapi dia tidak amalkan. Lah, itu namanya dosa besar. Tapi saya hafal tapi saya lupa. Kenapa Anda lupa? Saya kerja keras terus, saya hidupi adik-adik saya hidupi emak-emak saya hidupi istri saya. Lah, itu tak mungkinlah Allah beri dosa semacam itu. Tapi makruh ya. Karena Anda sudah diberi keistimewaan oleh Allah bisa menghafal satu ayat, satu surat, kemudian Anda lupakan. Ayo sila. Wa yusannu ta'awud. Yusannu ta'awud qabla qira'ah. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Anda jangan lupa juga ini ayat ini. Anda ini hufad ya. Nanti boleh masuk ke sini. Saya takut masuk ke nisyanuhu kabirah nanti ini. Yusannu ta'awud qabla qira'ah, dan disunahkan sebelum membaca itu Anda apa? Ta'awud. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an. Kata-kata idza menunjukkan itu jika. Jika Anda hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah daripada setan yang terkutuk, terlaknat. Asyaitonir rajim. Aywa. Ai idza aratta, yakni qara'ta, itu kan fi'il madhi. Jika kamu sudah baca Quran, ta'awud, bukan setelah baca Quran. Maknanya akan baca Quran. Kata-kata apa namanya? Kata-kata fi'il madhi itu kadang-kadang maknanya akan atau dekat. Maknanya jika kamu sudah akan dekat. Seperti di dalam iqamat apa? Qad qamatis shalah. Qomat kan sudah kan? Apakah qad qamatis shalah itu maknanya sholat sudah didirikan? Bukan. Ketika Anda qomat itu sholat kan sudah dekat akan didirikan. Maknanya di sini fi'il madhi tapi maknanya al-mustaqbalul qarib. Begitu pula di sini fa idza qara'tal Qur'an. Ditafsirkan kan? Idza aratta. Jika kamu ingin membaca Al-Qur'an dalam waktu yang dekat, sebelum kamu baca, bacalah ta'awud dahulu. Qala Nawawi
Wasifatuhul mukhtarah, dan lafat-lafatnya ta'awud ini banyak. Yang paling masyhur kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian orang tambah a'udzubillahil azim. A'udzubillahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim, ditambahi lagi. Aywa. Sebagian orang mengatakan a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Sebagian lagi a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Aywa, semuanya itu adalah isti'adzah. Anda boleh tiba-tiba baca Quran nanti di madrasah a'udzubillahil ghawi minasyaitonil ghawi. Sudah seronok. Ya apa ini madhab baru dalam ta'awud. Itu semuanya adalah cara-cara atau ta'awud macam-macam boleh. Ayo sila. Wa an qaumun a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, semua itu bisa. Ayo sila. Ini yang apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Dan ini yang dikatakan katanya Imam Nawawi. Wa qala Nawawi wa sifatuhul mukhtarah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Innallaha was-sami'ul 'alim. So ada lagi, tambah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beza lagi. Ayo sila. Wa fiha alfadun ukhar. Qala al-Halwani fi jami'ihi laisa lil isti'adzah haddun yuntaha ilaihi man syaa'a zada wa man syaa'a naqas. Dibilang ta'awud ini dikatakan oleh Halwani, Imam Halwani di dalam jami'nya, dalam ta'awud ini tak ada batasnya. Anda nak kurangi a'udzubillah minasyaiton, tak ada masalah. Anda nak tambah a'udzubillahil azim, A'udzubillahil azim as-sami'ul alim dzal jalali wal ikram minasyaitonil rajim. Tak ada masalah di situ. Ayo. Wal yuhafid ala qiraatil basmalah awwala kulli suratin ghaira baroah. Yani sebelum baca Al-Qur'an baca apa? Bismillah. Selain suratul baroah, kalau suratul baroah baca a'udzubillah langsung baca suratnya. Li'anna aktsarul ulama ala annaha ayah. Kenapa? Karena bismillah itu termasuk ayat. Jadi kalau Anda baca Qul huwallahu ahad tanpa ada bismillah, Anda semacam tak baca Al-Ikhlas. Karena bismillah juga termasuk salah satu ayat daripada surat. Ayo. Fa idza akhalla biha kana tarikan li ba'dil khatmah indal aktsarin fa idza qara'a min athna'i suratin ustuhibbat lahu aidan nassa alaihi Syafi'i. Dibilang, dan karena bismillah itu termasuk daripada ayat, maka barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa membaca bismillah di dalam surat-suratnya, maka dia sudah meninggalkan sebagian daripada Al-Quran. Maka dia itu dihitung, dia itu tidak khatam. Dia tidak khatam. Ayo. Begitu pula katanya Imam Syafi'i, kalau dia itu membaca dari tengah-tengah, juga disunahkan untuk membaca bismillah. Wa yusannu tartil. Saya tartil itu apa? Dan dibilang minimum tartil itu kalau Anda baca hurufnya itu jelas. Hurufnya itu jelas. Ayo. Kalau kha, ha, jim, shin, tha, sin, shod, semuanya apa? Jelas. Saya bilang itu dengan praktis dan dengan berlatih. Itu memang tak mudah pun itu. Ayo. Warattilil Qur'ana tartila. Kata, kalau baca Al-Qur'an tartilkanlah. Kata-kata tartila itu untuk confirm, benar-benar engkau kalau nak baca kena benar-benar di tartil. Aywa. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha annahu na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atun mufassaratun harfan. Dibilang diriwayatkan dari Abu Dawud dan selainnya daripada Ummi Salamah, beliau itu mensifati bagaimana bacaan Qur'annya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bacaan Qur'annya Rasul itu mufassarah. Kata-kata mufassarah itu mubayyanah, jelas. Ada orang kan baca Quran macam berdengung. Engkau ini baca mantra, tahu mantra? Bomoh itu baca apa tuh? Bomoh kan kalau macam itu kan? Anda ini baca Quran atau baca mantra? Baca Quran kena jelas. Bismillah.
takyah terlampau takyah terlampau lambat tapi kena jelas. Dibilang mufassaratun ay mubayyanatun harfan. Sila. Wa fil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan. Dibilang dan di dalam Bukhari Anas bin Malik ditanyai tentang qiraahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab qiraahnya itu maddan itu panjang. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu Allah bismillah wa yamuddur rahman bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim, tak macam itu. Sila, mungkin ada di balik pintu. Wa fi sahihain, sila. Wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassala fi rak'atin wahidah faqala hadzan ka hadzi syair. Hadzan ka hadzi syair, dibilang seseorang itu mengatakan, aku ini membaca mufassal. Mufassal ini tiwalul mufassal. Ya, ini kira-kira saya membaca ayat surat yang panjang di dalam satu rakaat. Apa katanya? Wallah, bacaanmu memang panjang, tapi hadzan ka hadzi syair, terlampau cepat. Bismillahirrahmanirrahim macam itu. Orang dulu kalau baca syair itu cepat-cepat. Tak ada ta'aninya. Dibilang inna qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Dibilang banyak orang itu baca Al-Qur'an tapi tak sampai tenggorokannya. Jadi dari mulut tenggorokannya pun tak sampai, apalagi sampai ke hati. Aywa, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafaq. Dibilang kalau bacaan Quran itu dari mulut sampai ke hati, yang sampai ke hatilah kemudian mengakar, itu yang bermanfaat. Yakni bukan banyaknya membaca, tapi apa yang berkesan di dalam hati Anda. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Wa akhrajal ajuri fi hamalatil Quran an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la tansuru nasrat daqal. Yani ada orang kalau menyebar dakol ini semacam kor kan banyak itu kan, kalau sebar kan banyak. Ya, ini jangan Anda tuh baca cepat-cepat, baca banyak-banyak, dan jangan baca itu kahadzi syair, macam orang lontarkan syair. Jangan seperti itu. Ini Al-Quran. Ini apa? Al-Quran. Karena itu diriwayatkan banyak itu beberapa sahabat itu tidak hatam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu selain membaca, mereka meresapi dan mereka mengamalkan. Dan mereka apa? Mengamalkan. La tansuruhu nasrad daqal wa la tahudzuhu hadza syair kifu inda ajaibihi. Nah, ini wallahu a'lam, ini susah kecuali untuk para ulama hal-hal semacam ini. Karena yang benar baca Quran itu kalau ada hal-hal yang ajaib dalam Quran, Anda kena diam. Kena fikir. Ini wallah ini ayat ajibah, ini ayat ajibah. Wa harriku bihil qulub, yakni kalau Anda faham maknanya, Anda Anda resapi, hati Anda akan apa? Hati Anda akan bergetar. Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah. Jangan sampai ketika Anda baca surat yang penting cepat selesai. Nah, itu macam kita itu. Itu macam kita. Ada seorang imam cerita di Indonesia, ada seorang imam baca surat panjang. Makmumnya kul huwaja. Jangan seperti itu. Kalau Anda baca itu diresapi. Jangan ketika Anda baca yang penting cepat sampai akhir, cepat rukuk, cepat salam, cepat selesai. Jangan seperti itu. Ayo. Qala fi syarhil muhadzab. Apa fi syarhil muhadzab? An-Nawawi fi syarhil muhadzab. Namanya Majmu'. Muhadzab itu kepunyaan Syirazi. Syarahnya punyanya siapa? Nawawi, Majmu' Syarhul Muhadzab. Wattafaqu ala karahatil ifrat fil isra. Dibilang, dan mereka semua itu para ulama sepakat bahwasanya membaca terlampau cepat itu makruh.
Wow, di Indonesia banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak dengar kecuali bismillah dolin aminnya aja. Bismillahirrahmanirrahim amin. Ada itu satu orang sholat taraweh 20 rakaat 7 menit. Pernah dengar itu? Saya tengok Allahu Akbar. Saya tak boleh dengar Al-Fatihahnya. Yakni huruf-hurufnya itu tak jelas. Padahal qiraahnya Nabi itu apa? Mufassarah. Murattalah, harfan-harfan. Ayo. Qalu wa qiraatu juz'in bi tartilin afdal min qiraati juz'aini fi qadri dzalika zaman bila tartil. Dibilang kalau Anda baca satu juzuk dengan tartil itu lebih baik daripada 2 juzuk tanpa tartil dengan waktu yang sama. So, dengan waktu yang sama. Walaupun dia lebih banyak, tapi kualitinya satu juzuk yang lebih best. Ayo. Qalu wastihbabut tartil litadabbur. Memang disunahkan untuk tartil hurufnya itu disebutkan satu-satu jelas. Kenapa? Agar Anda itu bisa tadabbur, meresapi apa maknanya. Lah kalau bismillahirrahmanirrahim cepat seperti itu Anda nak tadabbur macam mana? Ketika Anda Rahim, Allah, Ar-Rahman, Al-Mun'im bijalailin ni'am, Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Itu semua kena ada di dalam diri Anda ketika Anda membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kena pelan-pelan. Lah kalau cepat-cepat macam mana? Anda tidak akan bisa meresapi apa makna Ar-Rahim dan apa makna Ar-Rahman. Ayo. Wastihbabut tartil litadabbur li'annahu aqrabu ilal ijlali wat tawqir wa asyaddu ta'tsiran fil qalb. Karena tartil itu lebih dekat kepada menghormati Allah, menghormati Quran dan lebih berkesan di dalam hati. Waktu lifa, sila. Waktu lifa hal afdalu tartil wa qillatu qira'ah aw sur'atan ma'a kasratuha. Dibilang mana yang lebih afdol itu? Tartil tapi sedikit atau cepat tapi banyak? Dan dibilang beberapa ulama ada yang menjawab dengan bagus. Apa katanya? Dibilang wa ahsana ba'du a'immatina faqala inna thawaba qira'atit tartil ajallu qadran wa sawabul kathrah aktsaru adadan. Dibilang pahala membaca Quran dengan tartil lebih besar kualitinya. Pahalanya lebih besar kualitinya. Tapi pahala cepat membaca dan banyak lebih banyak kuantitinya. Macam 1 ringgit 2 ringgit dan 1 dolar. Besar mana? $1. 1.000 rupiah 1 ringgit. Besar mana? Sof, tengok. Jangan tengok quantity, tapi tengoklah apa? Quality. Ayo. Wa thawabul kathrah aktsaru adadan li anna bi kulli harfin asyratu hasan. Karena setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Wa fil burhan li Zarkashi. Kitab Burhan karangan Imam Zarkashi. Kamalut tartil. Ya ini, sekarang apa itu tartil? Dibilang sempurnanya tartil itu adalah tafkhim al-fadhihi, yakni alfat-alfatnya itu tinggi, tafkhim, berat. Wal ibana an hurufihi, huruf-hurufnya itu jelas. Wa alla yudkima harfan fi harfin. Jangan Anda memasukkan huruf ke huruf yang lain. Jangan mustaqim Anda cakap muttaqim, sinnya Anda masukkan ke ta. Jangan semacam itu. Ayo. Wa qila hadza aqalluhu, yang dikatakan Zarkashi ini adalah minimum tartil. Maksimum tartil adalah bukan hanya hurufnya yang benar, tapi intonasinya. Ketika Allah itu menyuruh fakulna drib bi'asokal hajar, itu kan suruhan kan? Allah menyuruh fakulna Allah menyuruh kepada Nabi Musa fakulna drib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aidah. So, macam itu. Jadi Al-Quran Anda kena baca dengan intonasinya. Ketika meminta ampun, Nabi Musa meminta ampun, Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi jannatik wa adkhilna fi rahmatik. Semacam itu. Jadi macam mengiba. Kalau ketika ayatnya itu meminta rahmat, Anda mengiba. Macam itu. Itu adalah intonasi di dalam membaca Al-Quran. Fa'in qara'at tahdidan lafadhu bihi lafdul mutahaddid. Dibilang kalau ayat mengancam, ugut,
Ya Anda kena lafadznya dengan apa? Mengukur juga intonasinya. Ayo. Ketika malaikat mocking Abu Jahal ketika masuk neraka, dzuk innaka antal azizul karim. Yakni rasakan, engkau kan orang mulia kan nih, neraka nih rasakan. Itu kan ada mocking kan. Jangan Anda kena apa namanya? Intonasinya kena intonasi mengejek. Karena memang itu adalah lafadznya malaikat ketika mengejek Abu Lahab ketika masuk neraka. Macam itu. Jadi tengok ayatnya itu berbicara tentang apa, Anda mengikuti intonasinya lah. Kalau Anda boleh semacam itu, wah itu best. Itu best. Saya tengok beberapa ulama yang buat macam ini, di antaranya Habib Umar bin Hafid. Buat macam ini. Jadi membaca Al-Quran, tengok dengan apa namanya sesuai dengan intonasinya. Ayo. Lafadhu bihi ala ta'. Wa tusannul qiraah, dia bilang kalau disunahkan qiraah itu dengan tadabbur wa tafahum, dan itu adalah maksud yang paling besar dan yang paling penting, dan dengannya ada tafahum wa tadabbur ini hati ini apa? Tenang dan bercahaya. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Memang Quran itu diturunkan untuk ditadabburkan ayat-ayatnya. Qala afala tadabbarunal Quran. Apakah mereka itu tak tadabbur Quran kah? Tapi memang tadabbur itu bukan kerja mudah tau. Yang boleh tadabbur itu ulama. Orang-orang awam susah nak tadabbur. Susah sangat nak tadabbur karena ulama lah yang tahu maknanya ini apa, lawazimnya apa. Lawazimnya maknanya ini apa, banyak sekali. Itu tuh level-level ulama lah. Ini level-level ulama. Wasifatu dzalika. Apa itu tadabbur itu apa? Dibilang an yushghila qalbahu bitafakkur fi makna ma yulfadhu bihi. Dia itu menjadi apa, menyibukkan hatinya itu dengan berpikir dengan makna yang dia baca. Maka dia mengetahui makna setiap ayat dan dia berpikir tentang perintah dan larangan-larangan Allah, dan dia meyakini dia akan melakukan semua itu. Jadi kalau Allah perintah, dia terima. Karena Anda mengetahui ini perintah, itu berbeza dengan Anda menerimanya, Suf. Saya tahu ini perintah, tapi saya tak nak buat. Kenapa? Tak terima, nak bergaduh. Macam itu. Jadi Anda tahu ini larangan, Anda kena buat. Anda tahu ini perintah, Anda kena terima. Kena terima, itu yang namanya id'an dibilang. Tahu, kemudian patuh. Kadangkala orang tahu tapi tak patuh. Karena itu kan ada kalau, kerajaan cakap SOP macam ini, Anda kena tahu, kemudian Anda kena patuh. Yang tak patuh nanti ada apa? Yang buat saman. Ayo, sila. Ayo, kalau dia itu membaca Quran bertepatan tentang historinya dia masa lalu, ya nih, tentang orang minum khamr, tipu-tipu pasal timbangan, pas tentang kaumnya Nabi Syuaib, dia ingat masa lalu dia kan, dulu saya buat macam ini, Allah macam sindir saya sekarang. Kalau dia ingat masa lalunya, tadar wastaghfar, minta maaf kepada Allah. Namanya juga manusia, pasti punya salah. Maaf Habib, saya tak punya salah. Masya Allah, jadi nabi Anda sekarang. Saya tak nabi, malaikat maknanya Anda. Orang pasti punya salah. Ayo. Wasa'al, dibilang kalau sudah sampai di ayat rahmat, dia itu apa? Istabsyar, senang dan meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila. Boleh saya minta apa? Tehnya sedikit. Asfaqa wa ta'awad. Kalau sampai ayat-ayat adab, dia apa namanya? Meminta pelindungan daripada Allah. Au tanzihin nazzaha wa andam au du'ain tadarru'a wa talab. Kalau ayat-ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia kena mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Kalau doa ya minta kepada Allah. Akhraja Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarata faqara'a tsumma nisa faqara'a. Dibilang Hudzaifah bin Yaman mengatakan, saya itu ikut salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam dan salat baca Al-Baqarah hatam. Lama salat ini. Kemudian mula Al-Imran selesai. Wa yaqra'u mutarassilan. Mutarassil yakni sikit cepat sikit.
Tapi bukan apa namanya? Sikit cepat, juga tak cepat-cepat sangat. Mutarosil ini lebih ke standard lah. Lebih ke standard atau mungkin sikit-sikit pelan. Sampai dalam keadaan mutarosil ini mungkin maknanya sikit pelan. Sampai jika melewati ayat yang ada kaitannya dengan rahmat, dengan tasbih sabbah subhanallah. Macam itu. Kalau sampai dengan ayat yang berkaitan tentang ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Ayo. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awad. Idza qara'tal Qur'an fasta'id. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam itu. Wa minat tadabbur annahu yujibu nida'al Qur'an, dan di antara daripada tadabbur Quran, bismillah. Seseorang itu menjawab panggilan Quran. Bagaimana menjawab panggilan Quran? Sila. Wa huwa ma asyaru ilaihi al-hadits alladhi akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dan apa itu menjawab panggilan Quran? Dan disebutkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi, barang siapa baca watini wa zaitun, terakhirnya cakap apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayo alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Itu namanya nidaul Quran. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbuna wa Rabbul alamin. Aywa. Wa man qara'a la uqsimu bi yaumil qiyamah fantah ila akhiriha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta falyakul bala. Aywa. Wa man qara'a mursalatu fabalagha fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun falyakul amanna billah. Ini semuanya adalah menjawab panggilan Al-Quran adalah sunnah. Aywa. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Kan sabbih, kan perintah, kan sabbih. Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Anda diam. Macam mana sih? Allah suruh Anda untuk bertasbih. Karena itu Rasul mengatakan subhana rabbiyal a'la. Aywa. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim, sila. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi fa qara'a alaihim suratul Rahman min awwaliha ila akhiriha. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya, mungkin di Sariyah atau di Ghazwah. Rasulullah menjadi imam, kemudian baca suratul Rahman dari awal sampai akhir. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Terus katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sahabat senyap je. Rasulullah salam, wallah aku baca kitab ini, aku baca surat ini, di baliknya di belakangnya jin. Wallah jin itu lebih best daripada engkau. Better jin je daripada engkau ini. Kenapa? Mereka ketika dengar saya cakap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka jawab wala bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib falakal hamd. Yani wallah, kan maknanya kan dengan nikmat dari apa Tuhanmu yang kau dustakan tuh nikmat apa lagi? Wallah. Mereka jawab, tak ada ya Rabb. Tak ada nikmat apapun yang kami dustakan ya Rabb. Ini kan semacam pertanyaan kan? Itulah namanya nidaul Quran. Sila. Fasakatu faqala laqad qara'tuha 'alal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Kuntu kullama ataitu ala qawli fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu wala bi syai'in min ni'ami rabbina min ni'amika rabbina nukadzib falakal hamd. Akhraja sila. Wa akhraja Ibnu Mardawiyah Mardawai Sibawai Rohawaihi. Sebagian cakap Anda boleh baca Rohawaihi, Sibawaihi, Mardawaihi. Anda juga boleh baca Sibuyah, Rohuyah, Marduyah, boleh juga seperti itu. Tapi famousnya Mardawaihi. Ayo. Wal Dilami wa Ibnu Abi Dunya fi du'a wa ghairihim bisanad dhaifin jiddan. Ya Habib, biasa ya Sayyid Muhammad, sanad dhaif jiddan. Memang ini sanad dhaif jiddan, tapi diperbolehkan untuk fadailul amal, untuk beramal tak ada masalah. Ini bukan masalah hukum, tapi ini untuk amal fi haqqin nafasilah. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wa idza sa'alaka ibani
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun al-ayah faqala Allahumma ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah baca ayat ini beliau akan menjawab apa? Allahumma amarta bid du'a wa takaffalta bil ijabah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak asyhadu annaka fardun ahadun somadun lam talid wa lam tulad wa lam yakul laka kufuwan ahad wa asyhadu anna wa'daka haqq wa liqa'aka haqq wal jannata haqq wan nara haqq was sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annaka tab'atu man fil qubur. Ini adalah doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi aywa la'allahum yarshudun aywa. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairihi an Wa'il bukan Anwail, Wail itu celaka. Anwail bin Hujr radhiyallahu anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a waladdallin faqala amin. Ya muddu biha sauta, dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca waladdallin mengatakan amin. Suaranya panjang, bukan amin. Macam itu, bukan macam itu. Nanti akan ada bagaimana cara-cara membaca amin. Aywa. Wa huwa makna ijabatul qur'an. Inilah makna ijabatul qur'an. Yakni maknanya kalau Al-Qur'an tanya, Anda jawab. Dan ini semua diketahui daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana jawabannya. Maknanya kalau Al-Qur'an cakap apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Macam mana jawabnya? Bala, itu Haidin itu diambil daripada hadis yang Rasulullah SAW ucapkan. Wa akhrajahu Tabrani bilafdin qala amin salasa marrat waladdallin amin amin amin. Wa akhrajul Baihaqi bilafdi qala rabbighfirli amin waladdallin rabbighfirli amin. Qala Nawawi minal adab idza qara'a nahwu wa qalatil yahudu. Kalau Anda baca hal-hal yang tak pantas di dalam Al-Qur'an dinisbatkan kepada Allah, suaranya kena lemah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatin nasara Masih ibn Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Jangan wa qalatil yahudu yadullah. Jangan macam itu, tak pantas. Karena itu adalah klaim daripada Yahud, daripada para kaum Yahudi kepada Allah yang tak pantas. Masa Nabi Uzair anaknya Allah, masa tangannya Allah terbelenggu? Itu Allah jawab, ghullat aidihim. Tangan mereka yang terbelenggu. Aywa. Walu'inu bima qalu. Aywa. An yakhfada wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. An yakhfadu biha sauta. Suaranya apa? Sering itu Habib Umar ketika baca surat ini pasti suaranya apa? Lemah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aidihim. So, ghullat aidihimnya nyaring, yadullahi maghlulah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. So, macam itu. Ghullat aidihim, macam itu. Wa kadza Nukhai yaf'al, begitu pula Imam Nukhai buat semacam ini. Wa yustahabbul buka, yakni disunahkan itu apa? Menangis ketika baca Al-Qur'an. Wa tabaki. Tabaki ini pura-pura menangis atau berusaha untuk menangis. Liman layak dari alaihi, dibilang liman layak dari alaihi, pura-pura menangis atau berusaha untuk menangis bagi yang tidak mampu untuk menangis. Dibilang kalau Anda baca Quran, menangislah. Kalau tak bisa Anda menangis, menangislah. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, itu adab. Maknanya Anda menangislah karena Anda sedang diadab, karena Anda tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, maka Anda sedang menangislah karena Anda sedang diadab sekarang ini. Macam itu. Ayo. Qala ta'ala wa yakhiruna lil adqani yabkun. Dan mereka itu para sahabat itu yakhiruna lil adqan, macam ini, menundukkan mukanya sampai apa? Ini apa? Dagunya. Yabkun, menangis. Ayo. Wa fi sahihain hadits qiraat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa idza ainahu tadrufan. Dibilang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca Quran, matanya itu berlinang. Wa fi syu'ab lil Baihaqi, sila. Wa fi syu'ab lil Baihaqi an Sa'ad bin Malik
مرفوعا إن هذا القرآن نزل bihuznin wa ka'abatin وكآبة فإذا qara'tumuhu fabku, dibilang فابكوا. daripada Syu'ab daripada apa namanya Syu'ab Iman lil Baihaqi daripada Sa'ad bin Malik marfu'an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan Quran ini turun dalam keadaan sedih. Maka jika kalian itu membaca Quran, menangislah. Dan jika kalian tidak bisa menangis, berpura-puralah menangis. Yakni berusahalah untuk menangis. Ayo. Dan di dalamnya ada mursal daripada Abdul Malik bin Umar anna Rasulullah SAW qala inni qari'un alaikum surah faman baka falahul jannah fa idza lam tabku fatabakau. Dimenang. Aku akan baca surat di dalam Quran, yang menangis dapat surga, yang tidak menangis pura-puralah untuk menangis. Serupailah orang yang menangis. Ayo. Wa fi musnadi Abi Ya'la hadits iqra'ul Qur'an bil huzun fa innahu nazala bil huzun. Bacalah Quran dengan sedih karena itu turun dengan sedih. Wa ani Tabrani ahsanun nasi qira'atan man idza qara'al Qur'an yatahazzan bihi. Orang yang paling best membaca Al-Qur'an itu kalau baca Al-Qur'an yatahazzan. Kata-kata yatahazzan itu ada unsur berusaha. Yata'alam berusaha untuk belajar, yatahazzan berusaha untuk sedih. Yani kalau tak bisa baca Quran, sedih baca Quran, ingatlah dosa-dosa yang dahulu ketika baca Quran, menangis atas dosa-dosa yang dulu. Yani yang penting ketika baca Quran Anda menangis. Qala fi syarhil muhadzab, qala Nawawi fi syarhil muhadzab wa tariqu fi tahsilil buka an yata'ammal ma yaqra'u min at-tahdid. Terus bagaimana katanya cara agar Anda ini menangis ketika baca Quran? Anda yata'ammal ini meresapi apa yang ada dalam Al-Quran daripada ancaman, ugut, dan mawathiq, perjanjian yang sudah diambil oleh Allah kepada kita untuk menyembah Allah. Kita tak sembah, kita macam terasa, kemudian kita menangis. Summa yufakkir fi taksirihi fiha, kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia itu tak buat apa yang Allah perintahkan. Yakni saya ini muqassir, Allah beri saya banyak hal tapi saya macam ini. Fa in lam yahdurhu inda dzalika husnun wa bukaun falyabki ala faqdi dzalik fa innahu minal masaib. So, jika sudah tengok baca Quran, ta'ammul, tahu maknanya, tengok-tengok masa lalu, dia tetap tidak menangis, maknanya Anda sedang kena musibah tahu. Menangislah ya karena musibah yang ada sekarang. Karena Anda tidak bisa menangis pada saat itu adalah musibah. Ayo. Wa yusannu tahsinu saut bil qiraah. Dan disunahkan kalau baca Quran itu memperbaguskan suara. Jangan suara Anda macam kayak suaranya itu dirubah sedikit. Kalau baca Quran bismillah, macam ada usaha untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara-suara kalian. Wa fi lafdin inda Darimi hassinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husnan. Dibilang dan di dalam riwayatnya Darimi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, perbaguslah Quran dengan suara-suara kalian karena suara yang bagus itu menambah elok Al-Quran. Ayo, akhrajal Bazzar wa ghairuhu hadisu husnus sauti zinatul Quran. Eloknya suara adalah hiasan Al-Quran. Sila wa fihi ahaditsun sahihah katsiratun. Fa in lam yakun hasanus saut hasanahu mastata. Yani wallahi ya Habib, saya bukannya tak nak membaguskan bacaan saya, suara saya. Memang suara saya macam ini Habib. Ya sudah, Anda usaha sebagus mungkin. Sekiranya tidak keluar daripada haddut tamtiti wal ghina. Yakni tidak terlampau dibuat-buat. Tidak terlampau dibuat-buat. Tamtit terlalu memanjangkan. Bismillah. Tak boleh semacam itu. Sampai jadi macam lagu. Anda tidak boleh untuk melakukan Al-Quran. Ayo. Lima ja'a fil hadis iqra'ul Qur'ana biluhunil arab wa aswatih. Ini penting, Sof. Ini terjadi di beberapa negara.
Kalau Anda nak baca Quran, bacalah dengan intonasi dan cara-caranya orang Arab dan dengan suara orang Arab. Jangan dibaca dengan, dulu ada beberapa tahun yang lalu tak salah di Indonesia ada yang baca dengan langgam Jawa. Dengan intonasi Jawa. Tak boleh, Suf. Kenapa hadisnya mengatakan Iqra'ul Qur'an bilhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum waluhuni ahlil kitabin au ahlil kitabaini wa ahlil fisik. Jangan pakai intonasi lagu-lagunya Yahudi wan Nasrani. Begitu pula ahlul fisik. Al-Qur'an nak dirokkan, Al-Qur'an nak didangdutkan, Al-Qur'an nak di China apa kan? Dilakukan bahasa Cina. Tak boleh macam itu. Karena memang turunnya di Arab, ya kena dengan cara-caranya orang Arab. Memang seperti itu. Ayo. Kenapa seperti itu, Habib? Habib ini memang orang Arab, tak macam itu. Memang SOP-nya seperti itu. SOP-nya seperti itu. Ayo. Fa innahu sayaji'u aqwamun yurji'una bil Qur'ani tarji'al ghina war rahbani. Akan datang suatu saat itu orang itu macam nak melakukan Quran itu macam dibuat lagu. Dibuat lagu. La yujawizu hanajirahum, tak akan melebihi tenggorokannya, makanya tak akan sampai ke hati. Kenapa? Karena memang SOP-nya sudah salah. Kalau nak sampai ke hati, bacalah bagaimana seperti orang-orang Arab zaman dahulu itu baca. Jangan Anda rubah-rubah lagunya, nanti malah orang-orang itu berjoget. Ayo. Maftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum. Dibilang orang-orang yang suka dengan itu, orang yang baca dan orang yang suka, hatinya sudah ternodai, hatinya sudah terfitnah. Akhrajahu Tabarani wal Baihaqi. Qala Nawawi, sila. Qala Nawawi wa yastahabbu talabu al-qira'ah min hasanis sut wal isqa ilaiha. Dibilang kalau ada orang itu suaranya bagus, minta dia baca Quran dan dengarkan. Ya ini kayak korek-korek ini. Yang suaranya baik, sunnah kan? Suara dia baik, cantik sangat suaranya itu. Tolong baca Quran saya nak dengar. Ayo. Lil hadis sahih wala ba'sa bi ijtima'il jamaah bil qira'ah wala bi idara. Tihala ini dibilang. Ini banyak yang dibuat. Jadi orang berkumpul, ayo anta baca 1 juz, nanti anta juz kedua, terus macam itu. Itu tak ada masalah apa-apa. Ayo. Wahia an yaqra'a ba'dul jama'ah qit'atan summal ba'd qit'atan ukhra. Saya baca dulu, kemudian Anda baca, saya baca, Anda dengar. Anda dengar Anda baca, saya dengar, terus semacam itu. Ayo, jadi kalau saya salah Anda boleh benarkan, kalau Anda salah saya boleh benarkan. Ditarim semacam itu antara maghrib dan isya. Wa yustahabbu qira'atuhu bitafkhin li hadisil hakim nazil qur'ana bitafkhin, yakni bacanya itu sedikit berat. Tafkhim itu suaranya besar, bukan suara yang macam macam itu tuh. Apa itu? Suara kalau orang Indonesia cakapnya cempreng. Suaranya itu berbeza kalau laki-laki nak cakap, yo, mau kemana? Akan mengatakan, ya, mau kemana? Nah, tafkhim itu suaranya apa? Yo. Apa itu bahasa Malaysianya? Itu dalam bahasa Arabnya tafkhim. Kalau baca Quran suaranya itu yang haibah. Itu kan. Lantang itu kan keras. Bukan keras, tapi ini tafkhim. Tafkhim ini suaranya macam berat. Bukan berat pun. Apa ya? Macam, paham nggak? Jadi, yo, mau kemana? Nah, itu namanya tafkhim. Qala al-Halimi wa ma'nahu annahu yaqra'uhu ala qira'atir rijal. Makna tafkhim itu kalau baca macam laki-laki baca. Wala yakhda'u usud fihi ka kalamin nisa. Jangan bacanya itu pelan-pelan seperti qira'atun nisa. Wa qala wala yadkhu fi hadza karahatil imalah. Dan tidak dimasuk di dalamnya itu tafkhim itu kan harus ya. Terus ada beberapa ayat itu imalah, Suf. Wadduhe ada. Loh. Kan wadduhe kan macam tak sesuai dengan ya. Wadduhe kan macam tak sesuai kan. Kalau imalah tak ada masalah, karena memang imalah itu adalah kaifiyatul qiraah. Imalah itu antara kasroh dan fathah, itu namanya apa? Imalah. Bismillahimajreha, bukan majroha, tapi apa? Majre, re itu imalah. Ayo.
Wahia ikhtiyaru ba'dil qurra. Sebagian qurra memang ada qiraahnya itu imalah. Saya dulu pernah tak silap kawan saya itu Habib Alwi Baftem itu ketika baca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim wadduhi wal-laili idza saji, macam itu. Itu jangan ada buat-buat, itu memang ada qiraahnya. Yang tahu boleh buat, kita yang tak tahu jangan buat. Wadduha saja, tak ya tak ya wadduhi. Aywa wa qad yajuzu an yakuna al-Qur'an nazala bitafkhin farakhasa ma'a dzalika fi imalati ma yahsunu imalatu. Dan mungkin Quran itu memang turun dengan tafkhim, dengan qiraatul rijal. Beberapa ayat memang imalah, itu aja yang boleh imalah. Dan yang boleh imalah itu memang bagus untuk imalah, yang lainnya itu tidak boleh untuk imalah. Dengan ini selesailah hal-hal yang berkaitan tentang adabu tilawatil Quran. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke qaidah fi ma'rifati ghoribihi. Makna ghorib ini adalah lafat-lafat yang sedikit pelik di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akhiri sampai sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.